Kehidupan orang percaya acap kali dilukiskan oleh Alkitab sebagai seseorang yang sedang memasuki gelanggang pertandingan. Yesus menegaskan, jika engkau tetap di dalamku, maka engkau akan merdeka, engkau akan aman. Kalau engkau berada di dalamku, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam dunia ini. Yesus, Tuhan kita, tidak pernah merancangkan kita untuk menjadi seorang yang kalah. Ketika Dia menempatkan kita dalam sebuah pertandingan kehidupan, Dia berharap kita masuk ke sana, kita berjuang dan kita menang. Ya Bapa, betapa baiknya Tuhan. Pagi hari ini Bapa, Engkau berbicara atas kami. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Perbaharui roh kami Tuhan. Biar jiwa kami memuji-Mu. Biar jiwa kami memuja-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, berkaryalah atas kami. Kami percaya Tuhan, segala firman-Mu akan menguatkan hidup kami. Memberikan pemahaman baru buat kami. Terima kasih Bapa. Urapi sidang jemaat-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Dan kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi. Ya. Saudara yang terkasih Tuhan, pagi hari yang penuh dengan keberkatan. Saya percaya, selamat datang bagi yang baru pertama kali datang. Senang bisa bersama-sama ya dengan kita di tempat ini. Saudara lihat ada sebuah tema, ini pengalaman hidup. Pagi hari ini kalau saudara tangkap esensi daripada kebenaran firman ini, saudara akan mendapatkan sesuatu. Saya percaya bahwa pagi hari ini bukan sebuah kebetulan, kebenaran firman ini akan dinyatakan. Tetapi sesungguhnya ini adalah pengalaman hidup dari Hizkia dan juga pengalaman hidup bagi kita semua dan pengalaman hidup bagi saya pribadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mau mendeklarasikan sebuah
kata yang bukan kata yang biasa, tetapi ini kata-kata yang penuh dengan keajaiban. Ya, aku hidup oleh perkataan dan perbuatanmu. Ya, sekali lagi, aku hidup oleh perkataan dan perbuatanmu. Saya mau sampaikan kepada sidang jemaat Tuhan di tempat ini, ya, saudara harus hidup apa kata Tuhan, bukan apa kata tetangga. Saudara harus hidup apa kata dia, bukan ada apa kata dia yang ada di bumi. Ya, dia yang di sana. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan karena kata dia, huruf kecil. Tetapi saya mau katakan, saudara harus hidup apa kata dia, yaitu Yesus. Ya, jadi jangan bergantung dengan apa kata orang. Saudara harus punya prinsip dalam hidup. Prinsip saudara adalah aku hidup apa kata Tuhan. Setiap perkataannya itu akan membuat sebuah kebaikan dan keajaiban bagiku. Kita akan lihat, saudara lihat bahwa di sebelah kiri ini saya tampilkan sebuah ayat Yesaya 38 ayat 17, firman Allah yang hidup. Ya, sekarang aku menyadari bahwa baik bagiku untuk mengalami semua kepahitan ini. Karena di dalam kepahitan, ya, karena dalam kasih-Mu Engkau telah melepaskan aku dari kematian, Engkau telah mengampuni segala dosaku. Adalah baik saudara mengalami persoalan. Adalah baik saudara mengalami permasalahan. Adalah baik saudara mengalami tekanan. Adalah baik saudara mungkin hari-hari ini kehilangan kesehatan saudara. Tapi di balik begitu, kita akan belajar apa yang Hizkia sampaikan. Saudara, di dalam Yesaya 38 ayat 9 sampai 20. Dibaca dulu, nanti kita akan jelaskan. Yesaya pasal 38 ayat 9 sampai 20, demikian bunyi firman Tuhan. Karangan Hizkia Raja Yehuda, sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya, aku ini berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi, ke pintu gerbang dunia orang mati aku dipanggil, untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup, aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka, seperti kemah gembala, seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku, Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup, dari siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi, seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang, demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas, ya Tuhan. Pemerasan terjadi kepadaku, jadilah jaminan bagiku. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Tuhan adalah terang datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita lihat di dalam sebuah konteks di dalam ayat ini,
Kitab Yesaya ini mengutip ya bagaimana doa daripada karangan daripada Hizkia. Kalau di dalam kitab raja-raja, di dalam kitab Tawarik ya, 2 Tawarik di situ diceritakan hanya sebatas Hizkia sakit, lalu dikatakan kepada seorang nabi Tuhan Yesaya menyampaikan, Hizkia, besok kamu mati. Ya. Tetapi tidak dijelaskan bagaimana isi doanya. Tetapi kitab Yesaya menjelaskan. Dan saya mendapatkan ini karena apa? Karena di balik sesuatu apa yang terjadi, Tuhan sedang membawa kita dalam sebuah dimensi yang baru untuk menyadari bahwa semua yang terjadi, apa yang kita cari, segala sesuatunya adalah sia-sia. Hanya mencari Tuhan tidak akan mengalami kesia-siaan. Ya, kita akan belajar di sini. Saudara, kita tidak selalu memahami cara kerja Tuhan. Banyak orang tidak paham. Kalau kita belajar kitab Raja Hizkia ini, orang yang setia dan taat. Ya. Tetapi saudara lihat, di dalam kitab ini pun juga menjelaskan, terutama bagi kita ini terlalu terpaku pada keterbatasan kita sendiri. Terkadang kita kalau sudah buat kesalahan, kita berpikir, Tuhan kalau terjadi ini, mungkin saya buat kesalahan ini Tuhan. Ya, ketika mengalami sakit penyakit, lalu kita tarik benang merah ke belakang. Apa yang aku alami, apa yang terjadi, ini semua akan kesalahanku. Dan kita selalu berpikir demikian. Kalau kita mengalami kegagalan, baik di dalam hal apa saja, apakah keluarga, apakah itu pekerjaan, atau usaha, atau masa depan, atau penyakitkah. Lalu kita menyimpulkan diri kita sendiri. Lalu kita terlalu terpaku dengan banyak kegagalan-kegagalan yang menghantui bagaikan tudung di kepala kita. Lalu kita bernarasi, lalu kita berpikir bahwa setiap kegagalan kapan pernah aku berhasil. Ya, kita mencoba formula-formula, banyak formula. Dengan sisi-sisi yang berbeda kita coba. Lalu kita mengalami banyak kegagalan dalam hal apapun. Saudara, saya mau katakan, di luar Tuhan, engkau akan banyak mengalami sebuah hambatan-hambatan. Tetapi kalau kau mengandalkan Tuhan, dan pagi hari ini, di balik segala sesuatu apa yang terjadi, ya, mari kita lihat dengan kacamata Tuhan. Saudara lihat, banyak hal yang membutakan mata kita terhadap sudut pandang Allah. Banyak hal. Saudara, kalau kemarin kita sangat diberkati sekali. Dan saya mengikuti karena memang saya suka dengan pengajaran. Saya suka sekali dengan pengupasan, mencari ya sebuah kebenaran firman. Ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, saya nggak pernah mau melaluinya. Ya, dan ketika dia membagikan kemarin cukup lama ya, hampir 2 jam. 2 jam dia khotbah. Saudara lihat pewahyuannya sungguh saya kagum. Ya, Pastor Eugene dari Ghana, Afrika. Dan penerjemahannya powerful. Ya, sampai altar call dari jam 6:30, jam 7 kita mulai, jam 9:30, jam 10 baru selesai. Saudara lihat, saya harus jumpai, saya harus mengakui begini, langkah, sangat langkah. Ya, sangat langkah ketika kita menemukan seorang yang energik, yang membawa sebuah pemahaman. Dan kita akan melihat bagaimana Hizkia ini, dia katakan di balik masalahnya, biarlah roh kuku itu dibangkitkan. Sebuah pewahyuan yang kemarin saya dapatkan adalah, kalau kita hidup dalam roh, kita dilahirkan air dan roh, maka roh kita ini harus dominan.
hidup kita hari demi hari harus hidup dalam roh, karena dia roh. Kita tidak mungkin satu sisi kaki kanan kita hidup dalam daging, tetapi satu sisi di kaki kiri kita hidup di dalam roh. Dan dia mau katakan, kalau saudara hidup di dalam roh, maka saudara akan menjadi manusia yang berbeda. Dan dalam kata Mazmur ayat 1 pun dikatakan, apa yang kau buat akan berhasil. Karena apa? Karena kau sedang menyatu dengan roh. Apa yang kau lakukan, roh itu akan berkarya dalam hidupmu. Saya tidak bisa tidur, saya pikirkan itu. Tuhan, sekalipun kita memahami pengajaran, sekalipun kita membagikan firman, tetapi Tuhan juga pakai orang lain untuk menambah wawasan kita, pengertian firman. Dan saya sangat terkagum. Ya, terima kasih ya buat hambanya, buat Tuhan yang mengirim hambanya. Nah, peristiwa 2000 tahun lalu, peristiwa yang saya pernah bagikan, dan pada waktu kami di mobil, dia kasih titip pesan. Kita ada Zoom pagi, kita doa pagi, lalu doa kita hari Selasa sampai hari Sabtu itu full. Lalu dia katakan begini, Bapak tahu, saya titip pesan, kalau mau doa itu, ketika jemaatmu tidur, bangun jam 3 pagi, di situ peperangan sesungguhnya terjadi. Maka saya teringat, pada waktu saya bagikan di taman, di Taman Getsemani. Di situ Tuhan bergumul, sampai di situ dikatakan dia mencucurkan istilahnya, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Saudara lihat, tetapi kehendakmu yang jadi. Di situ Yesus berkeluarkan keringat darah. Pada waktu jam 3 pagi itu pasukan-pasukan. Saudara lihat, betapa Yesus dihianati oleh Yudas. Saudara tahu. Dan dihubungkan, dia kasih pesan, mulai jam itu, Bapak bergumul, Ibu bergumul, merebut sebagaimana Yakub bergumul sampai Padang menyingsing, jangan dilepas, minta berkat Tuhan. Juga bagi jemaat-jemaatmu. Dan dia katakan, ya, dan saya menerima sebuah pengertian, kepada siapa engkau bergaul, itu sangat menentukan hidupmu. Kalau engkau bergaul dengan yang hidup di dalam roh, maka roh itu akan transfer. Saya katakan amin. Kalau engkau bergaul dengan, dia katakan kemarin, kalau engkau hidup di dalam bergaul dengan pencemooh, maka pencemooh dalam diri mereka akan mentransfer dirimu. Waduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan dia katakan, saya tidak mau mencemari pikiran saya dengan pikiran-pikiran tentang gosip. Wow, luar biasa. Dia tidak mau. Ya, saudara, oleh sebab itu peristiwa Golgota, Yesus tidak terganggu dengan Yudas. Tidak terganggu. Tetapi saudara tahu, pengorbanan kasih sejati Allah kepada kita, sejak penciptaan dunia ini, berbagai macam cara ketika Adam dan Hawa jatuh. Nuh dihadirkan, Elia dihadirkan, Musa dihadirkan. Saudara tahu, banyak mengalami kegagalan. Tetapi lewat peristiwa Golgota ini, kasih Allah itu yang sejati dinyatakan. Kenapa? Karena sebuah pengorbanan yang akan menghapus dosa seluruh dunia, memberikan kehidupan kekal. Saya bawa konteks mundur ke belakang 2000 tahun lalu. Untuk apa yang kita alami hari ini, kejadian kita hari ini, untuk ke depan kita belajar lewat Hizkia. Ya, kalau saudara memahami hari ini untuk ke depan, mari kita lihat sebuah karangan. Kalau dalam Alkitab dikatakan karangan sajak, ya, syair daripada Hizkia. Nah, saudara lihat, tujuan salib itu supaya kita mengenal Yesus yang mempunyai pikiran yang sama dengan Kristus. Jadi kalau kita, tujuan salib itu mempunyai sebuah pemahaman, sebuah pengertian, pengorbanan Yesus,
mempunyai sebuah pemahaman bagi kita bahwa kita harus sepikir dengan gambar diri kita sendiri kepada Allah. Karena kita diciptakan gambar diri seperti Allah. Maka bukan gambar diri kita saja secara tubuh jasmania, tetapi pola pikir yaitu jiwa. Ada banyak orang memuji Tuhan ketika dinyanyikan seperti tadi dinyanyikan, tetapi ketika jiwanya mengalami kehampaan, kekacauan, dia pikirannya menerawang kemana-mana, mulutnya memuji tetapi pikirannya kemana-mana. Saya berharap pagi hari ini firman Tuhan disampaikan, saudara fokus di Yesaya 38. Jangan fokus ya tentang apa yang ada di rumah, tinggalkan dulu minimal 1 jam saja. Amin. Nah, minimal saudara mempunyai sebuah pemahaman pikiran yang sama dengan Kristus. Itu tujuan. Ya. Bangsa Israel itu mulanya pikirannya itu dinyatukan. Ketika di padang gurun mereka mengalami tidak sampai ke tanah perjanjian, mereka banyak mengalami kematian di padang gurun selama 40 tahun. Maka Tuhan katakan kepada Yosua, sunat umur yang 20 tahun ke bawah. Supaya pikirannya, hatinya itu sama. Saudara lihat. Pola pikir kita, saya mau katakan, selama pola pikir kita tidak menyatu dengan Roh Kudus, saudara akan banyak mengalami masalah. Ya. Jangan mentransfer pikiran orang yang negatif. Transfer pikiran Allah yang positif. Kalau hari ini saudara mengalami sesuatu, saya percaya Tuhan, saya percaya aku berhasil, saya percaya aku sembuh Tuhan. Ya, percaya itu katakan, itu pikiran Tuhan sedang ditaruh dalam pikiran kita. Ya, nah saudara lihat, hal ini memberikan kita sebuah kesempatan untuk melihat masalah kita dari sudut pandangnya dan menerapkan sumber dayanya dalam menyelesaikan masalah kita. Ya, setiap masalah kau andalkan Tuhan, setiap masalah andalkan Tuhan. Nah, saudara lihat, jika sudut pandang kita belum mengalami lahir baru, bisa gak kita memahami sudut pandang lahir baru? Ketika saudara mengalami sebuah baptisan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ketika saudara mengalami baptisan roh, ya, saudara mengalami dikuasai, dipenuhi oleh roh. Tapi saya mau katakan, kalau saudara sudah lahir dari air dan roh, saya berharap sudut pandang saudara harus menyatu dengan pikiran Kristus. Sebab itu, ya, jika sudut pandang kita belum mengalami lahir baru, maka masalah-masalah kita cenderung semakin bertambah dalam pikiran kita sendiri. Saya mau sampaikan mundur ke belakang, tujuannya apa? Supaya ketika saudara mengalami karena roh kuat, tubuh ini lemah. Ya. Barangkali hari-hari ini mungkin ada di tempat ini atau nanti yang mendengar di media kita mengalami sakit penyakit. Saudara tidak menjustis seseorang. Karena belum tentu ketika mereka mengalami sakit penyakit, wah itu ada dosa dalam diri dia, belum tentu. Hizkia ini kita belajar nanti. Hizkia ini hidup benar, setia dan taat. Sama kayak Ayub. Ayub mengalami ya, sebuah penderitaan, bayangkan dalam satu pasal babak belur dibuat. Ketika dia angkat pagarnya, harta benda, anaknya, penyakit, ini hilang, ini anak-anaknya mati, belum penyakit dia alami. Sampai 42 pasal baru terjadi pemulihan. Jadi, apakah Ayub hidup dalam dosa? Belum tentu. Kan gitu. Jadi saya mau katakan, jangan cepat-cepat menilai seseorang ketika orang itu mengalami kesusahan. Ya, siapa tahu mereka sedang dinaikkan levelnya oleh Tuhan.
Ya, untuk melihat iman orang itu. Nah, saudara yang terkasih, mari kita lihat dalam poin Hizkia ini. Di dalam Yesaya 38, 1-5, ya. Yesaya pasal Perhatikan ini. 38 ayat 1-5, demikian bunyi firman Tuhan. Ini kutipan daripada Tawarik juga ada, di Raja-Raja ada, kitab Raja-Raja ada. Terus. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi." Stop dulu sampai situ. Saudara tahu? Kalau zaman sekarang enggak berani ini Nabi ini ngomong. Mana berani hamba Tuhan ngomong begitu? Jangankan raja, jangankan pemimpin. Saudara ketemu hamba Tuhan dikatakan besok kamu mati. Wah, enggak berani. Hidupmu penuh dengan dosa, enggak berani. Bertobatlah, enggak berani sekarang ini. Kalau dulu raja dengar apa kata Nabi, kalau sekarang kebalik. Nabi harus dengar, atau gembala, atau pendeta harus dengar apa kata orang. Saudara lihat, besok kamu mati. Kalau sekarang ngomong kena pasal. Tapi zaman dulu, ini Raja Hizkia dikatakan, Hizkia besok kamu mati, kamu tidak sembuh lagi. Ayat 2. Ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Saudara lihat, mari kita belajar bijaksana seperti Hizkia. Kalau saudara ditegur, dinasehati, belajarlah seperti Hizkia ini. Hizkia tidak marah sama Yesaya. Lalu Hizkia berbalik ke tembok. Ya, dia berbalik tembok langsung dia berdoa. Dua kitab menjelaskan, termasuk kitab ketiga Yesaya ini menjelaskan, hanya sebatas dia berdoa menghadap ke dinding. Tapi tidak dijelaskan apa doanya. Terus. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Apa yang baik? Terus? Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi." Saudara lihat ayat ini. Sikap hati seorang raja yang rendah hati. Ya. Sebenarnya ayat ini pada waktu pertama saya mau menulis ya sebuah tema rendah hati di hadapan Tuhan. Aku mau hidup rendah hati di hadirat Tuhan. Setiap kita mengalami sebuah masalah, paling bijaksana, rendahkan hati. Terimalah sebuah pengertian. Jangan memberikan pengertian pemahamanmu bagi dirimu sendiri. Saya pun kemarin, saya harus menyadari bahwa di atas langit masih ada langit. Dan kita harus belajar di situ. Kehidupan kita itu terbatas. Tetapi kita mau melihat di dalam ayat ketiga ini, Hizkia menyatakan, aku hidup di hadapan-Mu dengan setia, tulus hati, melakukan apa yang baik. Tapi ketika dia mengalami, Hizkia, besok kamu mati, kamu gak sembuh. Sikap hati yang paling bijak. Walaupun dia benar di hadapan Tuhan, tapi dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ada banyak orang ketika tidak dijawab,
dia salahkan kiri, salahkan kanan, bahkan salahkan Tuhan. Sangat menyedihkan. Belajarlah sama Hizkia ini. Dia hidup benar, setia. Tapi dia mempunyai sikap hati tidak mau menyalahkan. Ada banyak orang, Pak, saya gagal, sekarang ini rumah tangga saya gagal. Itu karena mama, karena bapak. Aduh. Darah, masa depanmu itu bukan akhir dari segalanya. Tapi kau belajar sama Hizkia. Setiap masalah, engkau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Tapi ayat ini dikatakan seketika itu, pada waktu Yesaya sampai ke pintu, disuruh balik kepada Tuhan. Kasih tahu kepada Hizkia, umurmu 15 tahun. Nah, yang dia berdoa itu tidak dijelaskan, tetapi di ayat 9 dijelaskan di dalam Net Bible. Kalau dalam kitab-kitab lain, dia menulis saja karangan. Tetapi di Net Bible dia katakan this is the prayer. Dia berdoa. Coba ayat 9-nya. Coba lihat ayat 9-nya. Ayat 9 dari Yesaya 38, demikian bunyi firman Tuhan. Karangan Hizkia Raja Yehuda, sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Terus? Aku ini berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi, ke pintu gerbang dunia orang mati aku dipanggil, untuk selebihnya dari hidupku. Ya. Saudara lihat, karangan Hizkia. Jadi kalau dalam Net Bible ini adalah, this is the prayer of King Hezekiah of Judah, when he was sick and then recovered from his illness. Ini doanya dia pada waktu sakit dan mengalami kesembuhan. Dan kitab Yesaya menjelaskan apa isi doanya itu. Ini bagus sekali kalau kita mau memahami. Ya, ini isi doa, isi hatinya. Memang sepintas lalu sepertinya cepat jawabannya pada waktu Yesaya. Tetapi bagaimana ayat dari 9 sampai 20 dijelaskan dengan baik. Nah, mari kita lihat. Ini doa Hizkia. Nah, di dalam Yesaya 38 ayat 12, 13, di dalam firman Allah yang hidup, dikatakan begini, hidupku diakhiri seperti kemah gembala yang dibongkar. Jadi kalau orang-orang Yahudi pada waktu berburu, dia mendirikan kemah, ya, dan pada saat sudah selesai dia mau berpindah, itu dibongkar. Hidupnya seperti yang dia sudah bangun menjadi raja, enggak ada artinya. Apa yang dia miliki menjadi seorang raja yang penuh dengan, ya istilahnya kemewahan, duduk di singgasana. Dia memiliki semua perintah-perintahnya, apa yang dia katakan semua terjadi, semua mendengar. Tapi ketika dia katakan, besok kamu mati, dia merasakan, aku seperti kemah gembala yang dibongkar. Apa yang dia miliki tidak ada artinya semua. Apa yang dia bangun sampai setengah umur 40 sekian, gak ada artinya. Saudara, pernahkah kita mengalami? Saya pernah mengalami. Pada detik-detik terakhir, ya, waktu saya mengalami yang namanya koma, ya, berbagai macam penyakit pada waktu itu. Lalu saya katakan, saya minta maaf sama istri saya minta maaf semua. Karena saya keracunan obat. Ya, jantung, kolesterol, asam urat, semua masalah penyakit. Lalu di detik-detik terakhir saya katakan, apa yang aku bangun usaha bisnisku, 3 perusahaanku, enggak aku pikir pada waktu itu. Apa yang aku bangun rumah, saudara lihat. Punya rumah 3 lagi. Enggak dipikir kalau sudah mengalami koma. Yang saya ingat itu Tuhan. Itulah namanya manusia. Saat ini saudara masih ingat.
apa yang kau miliki. Tetapi ketika kabel, itu saya kabel-kabel itu sudah banyak di sini. Lalu saya mengingat Tuhan, kalau Engkau sembuhkan aku Tuhan, aku berjanji akan melayanimu Tuhan. Wah, kata-kata itu dipegang. Dan sampai hari ini saya benar jadi hamba Tuhan, karena dikejar kata-kata itu. Saudara tahu, Hizkia dikatakan, aku seperti kemah gembala yang dibongkar, terputus seperti tukang tenung yang berhenti pekerjaannya. Selama 1 hari nyawaku tergantung pada seutas benang yang rapuh. Satu benang yang sudah, saudara pernah melihat benang yang lapuk? Ini maksudnya benang yang lapuk, bukan benang yang baru beli di toko. Saudara kuatkan, apalagi kalau dulu zaman saya main layangan itu mesti beli benang cap gajah. Ya, itu kuatnya minta ampun. Tetapi zaman ini dikatakan seperti benang jahit kain tenun yang lapuk. Tidak ada artinya hidupnya Hizkia. Sebelum itu terjadi, nanti di ayat 20 saya selesaikan. Sebelum itu terjadi, pergunakan hidupmu dengan baik. Ya, karena hidup ini, siapa yang tahu? Siapa yang tahu hidup ini seperti Hizkia? Ketika saudara sehat-sehat lagi memerintah, sebagai apa direkturkah mungkin? Ya, mungkin seperti hari ini, ya saya lagi sekolah mungkin, siapa yang tahu? Ya, hambaku cukup sampai di situ. Kayak petir di siang bolong. Darah, seperti itu. Habislah hidupku. Hizkia bilang begitu. Lalu di ayat ke-13 dikatakan dalam bahasa Indonesia, jadi kita harus kaya dengan pemahaman-pemahaman firman-firman dari versi lain. Sepanjang malam aku berteriak kesakitan, seolah-olah tulang-tulangku diremukan seekor singa. Kusangka Allah mengakhiri hidupku. Saudara lihat, dia begini dengan Tuhan. Dia benar aja sadar. Haleluya. Kadang kita benar juga nggak sadar. Aduh, ini benar sadar. Tapi saya berharap di sini tidak ada. Amin. Saudara benar cari Tuhan. Kalau tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam roh, masih hidup dalam daging, cari Tuhan. Ya, karena siapa yang tahu hidup ini? Bagaikan seutas benang yang lapuk. Kita tidak akan tahu hari esok. Kita tidak tahu akan hari Senin. Kita selalu berdoa. Tuhan selamatkan aku. Tuhan, roh maut kecelakaan ditolak keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan aku kesehatan. Berikan aku umur panjang. Kemarin ulang tahun juga begitu kan. Berikan aku umur panjang. Puji Tuhan. Mengucap syukur ketika Tuhan berikan umur 1 tahun lagi. Ya, nah, sepanjang malam aku berteriak, berarti amat sangat penyakitnya. Ya, hari-hari ini banyak kita mengalami suatu kekurang sehatan dalam tubuh kita. Tapi tidak sebanding dengan Hizkia. Ya, nah, saudara lihat. Di dalam Yesaya 38 ayat 14, di dalam firman Allah yang hidup dikatakan, aku menciap-ciap seperti burung layang-layang. Tolong 14-nya. Yesaya pasal 38 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Seperti burung layang-layang, demikianlah aku menciap-ciap, suaraku redup seperti suara merpati. Suaraku redup. Terus? Mataku habis menengadah ke atas, ya Tuhan pemerasan terjadi kepadaku, jadilah jaminan bagiku. Dan lihat, seperti burung layang-layang dan mendengkur seperti burung merpati. Ini maksud ayatnya itu adalah dalam kelemahan. Mendengkurnya itu bukan dia ketemu pejantan, bukan, mohon maaf kata, bukan ketemu pejantan. Bukan dia ingin mendapatkan sebuah makanan. Biasanya kalau burung merpati dikasih beras atau dikasih jagung, langsung dia ribut.
Tetapi dalam konteks ini, dia dengan suara lemah. Dia keletihan. Demikianlah seperti Hizkia. Dia berdoa sudah enggak sanggup lagi Tuhan. Tapi Tuhan lihat hatinya. Ada banyak orang mengalami seperti ini. Saya sering pelayanan di rumah sakit. Mata enggak tertutup, tapi masa begini, melihat begini. Doa ya, doa. Ikutin ya, ikutin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Saudara lihat, seperti itu Hizkia. Tapi saudara lihat, di dalam tulisannya, di dalam doanya, dia menyampaikan, dia seorang penyair, dia seorang pembuat sajak atau karangan atau lagu yang dia ciptakan. Ya, nah, aku berseru ya Tuhan, aku dalam kesukaran, tolonglah aku. Dalam konteks ini, kesukaran apa yang kau alami hari ini? Mungkin tidak seperti Hizkia dalam penyakit. Apa kesukaranmu hari ini? Masalah apa yang kau hadapi hari ini? Kalau hari ini kau hidup dalam kenyamanan, puji Tuhan. Apakah Hizkia ini tidak hidup dalam kenyamanan? Ya tuh, hidupnya benar-benar nyaman. Raja. Ya. Tapi ketika dia mengalami sesuatu, belajar dari sini. Jangan mengandalkan apa yang menjadi milikmu. Tapi andalkan Tuhan. Hizkia tidak mengandalkan apa yang dia miliki. Tapi dia datang kepada Tuhan. Seyogyanya, kalau engkau punya masalah, Tuhan tolong aku, ini masalahku. Ya. Nah, di dalam ayat selanjutnya yang kedua, mari kita buka dalam kitab 15, ayat 15. Ayat 15 dari Yesaya 38, demikian bunyi firman Tuhan. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Nah, saudara lihat, di dalam terjemahan lain, saya suka sekali. Datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati, kita butuh Tuhan. Kenapa? Karena ayat ini di dalam menjelaskan yang lain dalam firman Allah yang hidup. Tetapi apa yang dapat ku katakan kepada Tuhan? Karena dia sendirilah yang telah berbicara kepadaku dan memberikan penyakit ini, aku akan selalu hidup dengan rendah hati di hadirat Tuhan. Saya mau katakan belajar rendah hati. Kalaupun kami mengalami sesuatu, anak-anak mengalami sesuatu lewat firman ini, semakin kita mengerti Tuhan, semakin kita diajar rendah hati. Ketika Tuhan naikkan dalam sebuah level Hizkia ini, dia hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kebenaran. Tapi saya mau katakan, pemurnian emas itu 7 kali. Tuhan mau membawa saudara semakin hari semakin dimurnikan. Semakin hari semakin dimurnikan. Kalau sesuatu terjadi di dalam pribadimu, engkau sudah mungkin hidup diberkati. Tetapi ketika engkau mengalami suatu stuck di tempat, suatu masalah dalam pekerjaanmu, saya mau katakan, kau datang kepada Tuhan. Kau orang-orang hebat. Kita semua orang-orang yang luar biasa. Tapi saya mau katakan, pikiran manusia terbatas. Manajemen di dalam pekerjaan terbatas. Ya, saya harus mengatakan iblis bagaikan singa yang mengom-ngom mencari. Ya, mencari mangsa. Saya mau katakan juga kepada kita semua. Di dalam peperangan, kepada kuasa-kuasa iblis, penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa di udara, tidak akan berkuasa atas kita kalau kita datang dengan kerendahan hati. Tuhan, inilah persoalanku. Sampai kapanpun saya mengatakan, kalau engkau merasa kuat, engkau merasa bisa, maka terus persoalan akan datang kepadamu sampai engkau katakan begini, Tuhan, aku menyerah Tuhan.
Ini semua biarlah engkau yang beracara. Baru Tuhan turun tangan. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan pola pikirmu. Kalau sampai hari ini engkau kalau kita menganggap bahwa aku benar, pendapatku benar. Saudara, sampai engkau mengerti pikiran Kristus. Kapan engkau mengatakan bahwa Tuhan, engkau yang benar, bukan aku yang benar. Kalau sampai hari ini kita berkata, apapun pendapatku ini benar, apapun yang aku lakukan aku benar, karena aku sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka aku mengerti Tuhan, aku tidak mengalami sebuah kesalahan. Saudara lihat, kalau kita punya pendapat begitu, maka Tuhan akan membuat kita semakin hari, semakin mengerti apapun yang kami alami hari-hari ini. Dan saya menuntut Tuhan, saya memuji Tuhan. Dengan gitar, Tuhan, apa yang aku lihat hari ini tidak memuliakan nama-Mu Tuhan. Apa yang aku alami beberapa hari-hari yang lalu itu tidak memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena apa? Karena masih ada daging, perbuatan daging. Apa? Pengertian sendiri, minta dihargai. Dan saya belajar di situ. Makanya saya katakan, sudah ya, tidak ada lagi yang maju ya, saya maju. Secara umur, saya lebih tua. Secara pemakaian saya gembala. Tetapi ketika dia diutus, dia hamba Allah. Dengan segala kerendahan hati, saya katakan, Ma, kita minta berkat dari dia. Dan dia mau doakan tangan saya katakan, saya pegang tangannya. Berkati saya, blessing me. Berkati saya Tuhan. Karena apa? Semakin kita rendah hati, semakin kita dekat sama Tuhan. Amin. Kalau engkau merasa lebih daripada orang lain, tunggu tanggal mainnya. Ada haleluya. Ya, kalau engkau merasa lebih dari yang lain, artinya engkau sedang mengizinkan masalah itu terjadi. Sama seperti Hizkia, dibuat mengerti. Kenapa? Karena Tuhan katakan, aku akan selalu hidup dengan rendah hati di hadirat Tuhan. Jadi setiap masalah yang terjadi padamu, mari punya pola pikir, aku mau hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Karena firman berkata, semakin kau direndahkan, maka semakin kau akan ditinggikan. Berbahagialah engkau direndahkan orang. Berbahagialah engkau dihakimi orang. Berbahagialah engkau diomongin orang. Oh, konsumsi banyak. Tapi kami selalu berdoa, berkati mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Siapapun yang mengomongin saudara, jangan tapi doakan dia, berkati dia. Blessing with us, blessing with us. Doakan buat mereka. Yang poin ketiga, hidup oleh perkataan dan perbuatan Tuhan sesuai tema. Yesaya 38 ayat 16. Yesaya 38 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku. Tenangkanlah rohku. Tapi dia tidak berkata, Tuhan kenapa masalah ini terjadi. Tapi dia mau berkata, Hizkia berkata, tenangkan rohku. Buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Saudara lihat. Tenangkan karena bergejolak. Kenapa? Setiap masalah itu mengganggu roh. Kenapa? Karena sekali lagi saya mau katakan ada tubuh, jiwa dan roh. Tubuh mengalami sakit penyakit. Itu sangat mengganggu jiwa, mengganggu pikiran. Tapi saya mau katakan, kalau jiwamu terganggu, itu rohmu juga terganggu. Maka roh penurut tapi daging lemah. Maka jangan roh itu menurut apa kata daging. Kalau hari ini kita mengalami sebuah masalah, tenangkan jiwamu. Bagaimana cara tenangkan jiwa? Apa makanan jiwa? Makanan tubuh 1 hari 3 kali. Kebetulan hari-hari ini saya 1 hari 1 kali. Boleh 3 kali. Oh tersiksa yang 1 hari 3 kali. Ya, tapi kita mau belajar di sini. Kasih makan tubuh itu saudara konsisten.
Lalu kasih makan jiwa apa? Muji Tuhan, menyembah Tuhan, pikiran positif, pikiran negatif buang. Lalu berkata, tenangkanlah jiwaku, tenangkanlah jiwaku. Ketika saudara hidup di dalam hadirat Tuhan, maka roh saudara beri makan. Ya, roh saudara beri makan. Apa? Baca firman. Maka yang dikatakan kemarin itu, kalau engkau bergaul sama orang baca firman, itu rohnya transfer. Akan suka baca firman. Maka di dalam ayat kita, ayat 16 ini dikatakan begini. Ya Tuhan, berilah aku hidup oleh perkataan dan perbuatanmu. Biarlah aku hidup bagimu saja. Ini persis dengan komitmen saya waktu detik-detik terakhir. Saya berkomitmen. Jadi kalau ada masalah, ini kan ada yang kita tanganin juga ini. Ada orang yang sakit. Penting sekali komitmen itu. Tetapi sering kali kalau sudah dijawab, Tuhan, terima kasih Tuhan, ngana sudah sehat Tuhan. Ada banyak orang itu. Pada waktu sakit, biarlah hidupku untukmu Tuhan. Ketika dijawab, untukku Tuhan. Halo? Iya apa ya? Jangan sedih lihat ayat ini. Ya Tuhan, berilah aku hidup oleh perkataan dan perbuatanmu. Jadi sekata sepikir Tuhan, apa perkataan Tuhan? Maka 2000 tahun yang lalu dia katakan, segala kutuk sudah aku tanggung di atas kayu salib. Maka pikiranmu, ingat kata Tuhan. Bapa ampuni mereka yang bersalah kepadaku. Ampuni mereka Tuhan. Jadi itu ingat. Lah Tuhan saja, Yesus saja mengampuni yang menyalibkan dia. Lah kenapa saudara tidak mau mengampuni? Ada yang aneh makanan ini. Apakah menu ini enggak sehat? Mengampuni itu menu yang paling sehat. Orang mau miring-miring mulutnya ngomongin saudara, ampuni. Amin. Ampuni apa balas? Hah? Awas ya. Nanti kalau aku kayak Hizkia, aku jadi raja, aku jadi pemimpin. Oh, ntar lihat. Kak, bisa nggak minta tolong? Tolong apa? Kadang-kadang kita balas begitu. Ya. Biarlah aku hidup bagimu saja. Wow, bijaksana. Tetapi dalam terjemahan lain, firman Allah yang hidup bagus juga. Ya Tuhan, segala pengalaman ini membangkitkan hidup. Jadi kalau saudara punya masalah, itu roh saudara harus bangkit. Jangan lemah. Ini kunci Hizkia dalam ketika dia berdoa. Dia tidak menyalahkan. Dia tidak menyalahkan siapapun yang menyampaikan, dia tidak menyalahkan penyakitnya, dia tidak menyalahkan permasalahannya, tetapi dia katakan segala pengalaman ini membangkitkan hidupku dan membangkitkan rohku. Itu bagus. Jadi setiap masalah sesungguhnya Tuhan sedang membangkitkan hidupmu. Membangkitkan spiritmu, membangkitkan kepercayaanmu. Kadang-kadang lihat ayat ini saya juga Tuhan. Ketika imanmu sebiji sesawi, sanggup memindahkan gunung. Saya mikir juga Tuhan. Banyak orang saya berkata, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Hai kanker sembuh, percaya. Ketika kita mengalami sesuatu, ini tantangan. Tapi saya mau memperkatakan firman. Perkataanmu adalah sama dengan perbuatanmu. Kalau engkau berkata sembuh, maka perbuatanmu akan. Kalau engkau berkata diberkati, maka Tuhan akan percaya. Ada yang bergumul buat suami? Ada yang bergumul buat istri? Ada yang bergumul buat anak-anak? Ada yang mesti begini, petir biar turun ke atas suamiku. Ada yang begitu?
berkati dia. Orang Kristen berdoa harus memberkati. Karena sesungguhnya di balik engkau menaikkan berkat, menaikkan ucapan syukur, itu bara ditaruh di atas kepala mereka. Ya, berkatnya kita terima, baranya kepada mereka. Ya, jangan membalas. Nah, saudara lihat, karena itu sembuhkan aku dan hiduplah aku. Nah, ini perkataannya. Jadi karena itu diberkatilah aku, itu perkataan. Harus sinkron dengan perkataan dia. Sembuhlah aku dan hiduplah aku. Diberkatilah aku, diberkatilah anakku dan hiduplah aku. Dan hiduplah anak-anakku, diberkatilah anak-anakku. Jangan ada tanda tanya, Tuhan kira-kira Tuhan berkati enggak anak-anak saya? Halo, saudara jangan terlalu banyak bertanya, tapi berprofetik. Berkata-kata, meyakinkan dirimu. Kalau saudara enggak yakin, bagaimana tetanggamu yakin? Dijawab enggak ya sama Tuhan doa saya tadi pagi? Lah, yang di sebelahmu juga akan dengar nanti. Loh, dia jawab pendoa enggak dijawab, bagaimana saya? 4. Di balik kesesakan ada anugerah. 17. Yesaya 38 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Ini bagusnya dalam terjemahan lain, kita harus kaya betul. Ya, firman Allah yang hidup bilang begini, ya sekarang aku menyadari bahwa baik bagiku untuk mengalami kepahitan ini. Saya lihat ayat ini, saya renungkan, sesungguhnya apa yang kau alami hambaku adalah baik bagimu. Karena apa? Karena dalam kasih-Mu engkau telah melepaskan aku dari kematian. Karena apa? Karena di dalam persoalan sesungguhnya nyata perbuatanku. Ya, jadi jangan marah dengan masalah. Jangan marah kalau ada orang menghakimimu. Jangan marah kalau orang merugikanmu. Jangan marah. Karena sesungguhnya apa yang diambil daripadamu mungkin 10, sesungguhnya 100 sudah nunggu. Amin. Saudara enggak yakin? Amin. Lesu. Karena diambil enggak kembali-kembali. Betul apa betul? Nah, tapi ingat ayat ini. Sesungguhnya aku menyadari bahwa baik bagiku untuk mengalami semua masalah-masalah ini. Karena dalam kasih-Mu engkau telah melepaskan kegagalanku. Engkau telah melepaskan keterpurukanku. Engkau telah melepaskan sakit penyakitku. Engkau telah melepaskan semua apa yang menjadi omongan-omongan orang lain kepadaku. Engkau telah mengampuni segala dosaku. Ini bagus doanya Hizkia ini. Ya. Kita lihat lagi ayat 5. Poin 5, menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini saya harus kasih peringatan. Ayat 18 sampai 20. Ayat 18. Kita pelan-pelan baca ayat terakhir kita. Yesaya 38 ayat 18 sampai 20, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Saya mau katakan ayat 18. Mumpung saudara masih sehat, mumpung saudara masih diberkati, ayo pujilah dia, senangkan dia, baca surat cintanya. Ketika saudara tidak memiliki semua, ya terbujur, terdiam, tidak berdaya, maka yang dikatakan di sini hanyalah orang yang hidup, ya. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Ya, 19. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur hanya kepadamu. orang yang hidup mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini. Seperti aku pada hari ini yang sudah diberikan kesehatan.
Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Aku percayakan 15 tahun lagi Hizkia apa yang kamu lakukan. Sebelum aku dalam keadaan sakit, aku setia, aku jujur, aku takut kepada Tuhan. Tetapi di dalam konteks ayat ini ketika aku sehat, ya, aku tidak masuk ke dalam dunia orang mati, tetapi aku masuk dalam masih diberi kesempatan 15 tahun lagi. Maka apa yang aku lakukan? Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Mana lebih banyak saudara mendengar lagu AGT, BGT, tahu BGT? Britain Good Talent, Amerika Good Talent. Ayo, mari kita sama-sama dengar puji Tuhan. Pagi-pagi kita dengar William Couto, kita dengar puji-pujiannya. Wow, luar biasa. Ada pujian penyembahan. Makanya kemarin dia bilang, mana lebih banyak begitu kau bangun, lihat WA, lihat FB, atau lihat firman? Mana lebih banyak? Pendeta yang ngomong begitu ketawa semua. Karena apa? Karena kebanyakan lihat WA dulu. Apa pesan-pesan yang masuk? Tetapi mesej-mesej dari sorga itu kurang dilihat. Mari kita berubah. Setiap hari aku memuji Tuhan dengan kecapi. Aku ingin menyenangkan Tuhan. Karena apa? Ketika aku tidak berdaya lagi. Kan ada lagunya. Ketika aku tak berdaya lagi. Apa sih lagunya itu? Yang saya lupa lagu itu. Ya. Tetapi saudara, ketika masih ada kesempatan, pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Semakin diberkati, semakin cinta Tuhan. Amin. Semakin diberikan kesehatan, pergunakan matamu untuk melihat Tuhan, lihat firman Tuhan. Pergunakan telingamu untuk mendengar puji-pujian. Pergunakan mulutmu untuk apa? Memperkatakan firman Tuhan. Halo? Stop kata-kata mutiara, amin. Maki-maki pagi hari, dasar botol kamu. Istrinya bilang kamu piring. Stop. Ya, praise the Lord, puji Tuhan, God bless you. Tap, kasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Pukul pipi kanan, God bless you. Haleluya. Ya, kalau dia ditendang nanti, oh ini ayatnya enggak ada. Ya, kalau ditendang ayatnya enggak ada, maka saya balas pakai kaki juga. Saudara bertobat. Ya, karena pipi kiri kasih pipi kanan, itu ada ayatnya. Tapi kalau kaki enggak ada ayatnya, baru kita bisa boleh balas. Saudara lihat, bertobat. Baik tanganmu, baik kakimu, semua memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita datang kepada Tuhan. Ya Roh Kudus, berkaryalah. Kami percaya dengan kuasa-Mu Tuhan, penyakit-penyakit kami disembuhkan. Roh-roh kegagalan Tuhan dihancurkan. Bapa, kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu. Biarlah kuasa-Mu nyata Tuhan. Biarlah jiwa kami berserah penuh kepadamu ya Bapa. Inilah kami naikkan pujian ini ya Tuhan. Di hadirat-Mu ada kuasa yang teguh. Di hadirat-Mu jiwaku berserah penuh. Melenyapkan semua rasa ketakutan, menghiburkan setiap hati yang terluka. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang.
ku terima lawatanmu untuk hidupku. Mukjizat terjadi sekarang. Bapa, biarpun musik saja, Engkau lihat diri kami ya Tuhan. Kami hanya mengandalkan Roh-Mu Bapa. Berkaryalah atas hidup kami. Berkaryalah atas setiap jemaat-jemaat kami Bapa. Dimanapun mereka berada, mari Kau lawat. Mari Engkau Tuhan memberkati kesehatannya. Mari Tuhan Engkau memberkati Tuhan setiap rumah tangga lepas rumah tangga. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus atas setiap kami. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus. Biarlah haleluya, berkaryalah. Berkaryalah Roh Kudus. Bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus. Penuhi tempat ini. Ku terima lawatanmu untuk hidupku. Mukjizat terjadi sekarang. Kiala rabaya sakat-sakat. Kiala rabasheket ala rabaya rabaya rabaya. Oh rabashet ala rabaya rabaya. Roh Kudus, nyatakan Tuhan. Nyatakan setiap kami Bapa. Selagi masih hari siang, kami mau bekerja keras untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami ingin memuji-Mu. Kami ingin mendengarkan Engkau. Kami mau belajar setia. Ampuni setiap kesalahan kami. Ampuni masa lalu kami Tuhan. Ampuni kalau kami mengecewakan hati-Mu Tuhan. Pulihkan kami Bapa. Pulihkan pikiran kami. Pulihkan pendengaran kami. Pulihkan mata kami melihat. Pulihkan mulut kami berkata-kata. Pulihkan semua Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami hanya untuk memuji-Mu. Hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya.
Ampuni setiap keluarga lepas keluarga. Pulihkan keluarga kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami. Terlebih pulihkan keluarga kami ya Bapa. Pulihkan setiap pribadi kami Tuhan. Pulihkan, pulihkan kami Bapa. Biar apa ya sangat Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Ampuni keluarga kami Tuhan. Tuhan pulihkan keluarga kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan keluarga kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah keluarga kami, dan pulihkan kembali keluarga kami, dan pulihkan kembali keluarga kami. Setiap keluarga di tempat ini, anak-anak mereka pulihkan Tuhan. Pulihkan keluarga lepas keluarga, semakin hari semakin mencintaimu. Semakin hari semakin mengerti pikiranmu. Apapun yang terjadi atas keluarga kami, anak-anak kami, suami istri kami, Tuhan Engkau berkati mereka. Dan kami percaya Tuhan sangat baik. Dan kami mengerti di balik semua yang terjadi, roh kami harus bangkit, menyatu dengan roh-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang dipulihkan katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari ibadah kita semakin hari, semakin hari, semakin bertambah, bertambah anugerah-Mu.
Kamu. Terima kasih Bapa Sorgawi, segala berkat-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami semua. Kami percaya ketika kami pergi tidak sama dengan ketika kami pulang. Karena ketika kami pulang, kami menerima sebuah berkat firman yang luar biasa. Sehingga kami percaya mulai hari ini sepanjang minggu depan Tuhan, setiap hari kami mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur bahwa Bapa yang baik selalu menepati janjinya. Kami disehatkan, kami mengalami mukjizat, kami mengalami kesembuhan, kami mengalami keberkatan. Angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat daripada Bapa Surgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan selalu memberkatinya. Kemanapun engkau pergi, Tuhan akan menuntun engkau sampai melihat dan memperoleh keberhasilan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.